Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelajaran pendidikan agama UAS dengan kelas IF 305. Dan saya di sini akan menjelaskan beberapa tentang makalah yang saya buat dengan tema hak asasi manusia di pendidikan agama Islam. Saya akan membuka dahulu filenya. Nah, di sini saya memberikan tema makalah perspektif agama terhadap hak asasi manusia. Saya akan menjelaskan hak asasi manusia HAM merupakan prinsip dasar yang diakui secara universal untuk menjamin martabat, kebebasan, kesetaraan, dan setiap individu. Namun, pemahaman tentang HAM seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya setempat. Dalam konteks agama, HAM tidak hanya dilihat sebagai hak yang bersifat individual, tetapi juga terintegrasi dengan tanggung jawab sosial dan etika. Maka ini akan membahas perspektif agama terhadap HAM, mengupas konsep dasar HAM dalam berbagai beragama, dan menilai peran agama dalam mendukung ataupun menantang penerapan HAM di masyarakat. Definisi hak asasi manusia, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Hak-hak ini meliputi hak hidup, kebebasan beragama, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dan saya akan langsung ke poinnya, yaitu ke pendahuluan kebebasan beragama dan kesetaraan gender. Hak asasi manusia HAM adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang agama, etnis, gender, ataupun status sosial. Namun, implementasi HAM seringkali bersinggungan dengan nilai agama, terutama terkait isu-isu hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender. Agama-agama besar dunia memiliki pandangan yang beragam tentang HAM, yang kadang mendukung tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam penerapannya. Maka ini bertujuan menganalisis bagaimana agama-agama utama memberikan pandangan melalui HAM, terutama tiga aspek tersebut, serta refleksi terhadap implementasi di berbagai konteks sosial. Konsep hak asasi manusia dalam perspektif agama dari saya adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang paling berdasar dalam HAM dalam agama besar. Contoh Islam, hak untuk hidup dijamin dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Maidah 32 yang menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan membunuh seluruh manusia. Islam juga menekan pentingnya perlindungan jiwa sejak awal kehidupan. Kalau Kristen, hak untuk hidup dianggap suci karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dalam kitab Keluaran 20:13, perintah jangan membunuh menjadi landasan utama penghormatan terhadap kehidupan. Hidup prinsip ahisma tanpa kekerasan menjadi inti ajaran Hindu. Yang Buddha, hak untuk hidup terhubung dengan ajaran untuk menghindari pembunuhan. Buddha mengajarkan bahwa menghormati kehidupan adalah bagian dari upaya mencapai kebahagiaan dan karma baik. Kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah hak untuk setiap individu untuk memilih, mempraktikkan, dan berpindah agama. Pandangan agama terhadap kebebasan ini bervariasi.
Islam surat Al-Baqarah ayat 256 menyatakan tidak ada paksaan dalam agama menunjukkan dukungan terhadap kebebasan beragama. Namun, interpretasi terkait murtad atau pindah agama dapat berbeda-beda dalam tradisi Islam. Kalau Kristen, kebebasan beragama sangat dijunjungi tinggi. Dengan Yesus Kristus mengajarkan penghormatan terhadap keputusan pribadi dalam beriman. Namun, dalam sejarah, gereja memiliki pengalaman konflik terkait kebebasan ini. Kalau Hindu secara umum memberikan kebebasan beragama mengingat sifatnya yang pluralistik dan penerimaan terhadap berbagi jalan menuju Tuhan. Dan Buddha adalah ajaran Buddha menghormati kebebasan spiritual individu, menekan pengembangan batin tanpa paksaan. Selanjutnya adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah bagian penting dari HAM yang seringkali dipengaruhi oleh tafsir agama. Islam menekan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Tetapi tantangan muncul dalam konteks budaya patriarkal yang mempengaruhi implementasi di beberapa komunitas. Kalau Kristen, dalam ajaran Yesus, perempuan memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi tradisi gereja seringkali menghadirkan ketidaksetaraan. Namun, banyak gereja modern mendorong kesetaraan gender. Kalau Hindu, dalam teks-teks kuno, perempuan sering dipandang setara dengan laki-laki. Tetapi pengaruh patriarki dalam masyarakat Hindu kontemporer dapat membatasi peran mereka. Buddha mengakui kesetaraan spiritual perempuan, meskipun peran perempuan dalam institusi agama kadang dibatasi oleh struktur patriarkal. Implementasi HAM dalam konteks keagama, hak untuk hidup, kedua kebebasan beragama, ketiga kesetaraan gender. Kesetaraan gender di berbagai negara seringkali dibatasi oleh interpretasi agama yang konservatif. Gerakan feminisme dalam komunitas agama telah berusaha untuk menantang dan memformasi interpretasi ini. Selanjutnya adalah fleksi, tantangan inflasi agama, dan kedua adalah peluang dalam hal untuk mencapai bisa bersama-sama dalam beragama maju tentang HAM ataupun kesetaraan gender. Dialog antara agama dapat menjadi sarana penting untuk mempertemukan nilai-nilai agama dan HAM, sehingga menghasilkan konsensus yang mendukung perdamaian dan keadilan. Kesimpulan dan rekomendasi, hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender adalah isu-isu fundamental dalam HAM yang memiliki relevansi besar dengan ajaran agama. Meskipun agama sering kali menjadi tantangan dalam implementasi HAM, agama juga memiliki potensi besar sebagai penggerak keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif dan dialogis untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama dan HAM dapat berjalan beriringan. Rekomendasi melakukan pendidikan HAM berbasis agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong dialog antara agama dan identitas budaya untuk menciptakan pemahaman bersama, dan ketiga, melibatkan tokoh agama dalam upaya advokasi HAM untuk memperkuat legitimasi gerakan. Dan itu semua yang sudah saya jelaskan adalah berupa tentang HAM dengan tema kebebasan beragama dan kesetaraan gender. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.